Artinya kalau itu sudah besar, itu sudah tidak berada dalam sinur rodoah, tidak berada dalam usia susuan. Dan yang bisa menjadikan anak itu sebagai anak susunya, selain menyusu dalam sinur rodoah, usia susuan, itu juga minimal harus 5 kali susuan. Bukan hanya masoh atau masotan, bukan hanya 1 kali sedot atau 2 kali sedot, tapi 5 kali susuan. 5 kali susuan itu ya betul-betul sampai dia kenyang. Sekali susuan, sekali sedot, 2 kali sedot, 3 kali sedot, belum kenyang, 4 kali sedot sudah kenyang, dilepas. Terus kemudian nyusu yang kedua juga demikian. Nyusu kedua misal baru 2 kali sedot sudah kenyang, ya sudah, itu dihitung 1 susuan. Selain berada di dalam sinur rodoah, juga minimal 5 kali susuan. Kemudian la rodoa illa makana fil haulain. Rasulullah bersabda, tidak ada susuan melainkan yang berlangsung dalam usia 2 tahun. Ini sinur rodoah. Hadis riwayat Daruqutni juz 4 halaman 174, nomor hadis 10 dari Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas. Ini sinur rodoah, usia susuan. Lah suaminya tadi usianya berapa? Wes bangkotan. Lawang enek es teh panas, kopi, itu kan seger. Ada es susu segar. Ya kalau yang ditanyakan hukumnya apakah akan jadi anak susu, insya Allah tidak. Karena 1, suami tidak ada di usia susuan. Karena suami udah besar, udah gede. Nah. Dulu juga pernah ada seorang yang sudah melihat anak yang sudah dewasa datang kepada Nabi. Ya, ini coba ada hadisnya ini. Susuan di masa dewasa tadi loh. Mana? Lari-lari terus gimana ini? Ya, an Aisyah qalat. Dari Aisyah dia berkata, Ja'at Sahlah bintu Suhail ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Sahlah binti Suhail ini istri dari Abu Hudzaifah. Sahlah binti Suhail itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ara fi wajhi Abi Hudzaifah. Sesungguhnya aku melihat perubahan wajah Abu Hudzaifah min dukhuli Salim wa huwa halifuhu. Karena berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Ini istrinya Abu Hudzaifah mengadu kepada Rasulullah. Melihat wajah suaminya, yaitu Abu Hudzaifah, wajahnya berubah karena keberadaan Salim berada di rumah itu, sedang Salim itu anak angkatnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ardi'ihi. Kalau begitu susuilah Salim. Itu sabda Nabi. Qalat, Sahlah berkata, wa kaifa urdi'uhu wa huwa rajulun kabir.
Bagaimana wahai Rasulullah aku menyusui Salim sedang dia seorang laki-laki yang sudah dewasa. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala. Rasulullah tersenyum, kemudian beliau bersabda, qad alimtu annahu rajulun kabir. Aku sudah tahu kalau Salim itu laki-laki yang dewasa. Maka dari sini, ini hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1076. Dari sini, anak angkat yang sudah dewasa ketika usia berada dalam sinur rodoah kok tidak disusui ibu angkatnya, maka nanti anak angkat ini sudah dewasa, sudah balik, dia tidak mahram dengan ibu angkatnya. Dan dari sini pula, dari hadis Nabi yang lain tadi, kita tahu sinur rodoah itu selama 2 tahun, karena Allah firmankan itu. Allah firmankan itu. Waktu menyusui itu haulaini kamilaini liman aroda ayyutim marrodoah. Yang namanya rodoah menurut Allah bagi yang ingin menyempurnakan susuan itu haulaini kamilaini 2 tahun penuh. Ya, selebihnya berarti tidak berada dalam sinur rodoah, tidak berada dalam usia susuan. Apalagi suami ibu tadi. Oleh karenanya, insya Allah itu tidak menjadi anak dari istrinya tadi. Karena sebabnya tidak berada dalam usia susuan. Ini yojo terus dembo. Hati-hati ya, hati-hati. Meski insya Allah tidak termasuk anak susuan, tapi lebih baik berhati-hati. Ya, ada lagi. Kemudian masih dari penanya yang sama, kaitannya dengan zihar. Ketika saya marah, suami saya menceletuk, wes persis koyo mbahmu, malah luweh parah. Yang dimaksud adalah galaknya itu. Lagi ngomong sama anak saya sebelahnya. Weki koyo adikku, yang dimaksud manjanya. Apa perkataan suami saya termasuk zihar? Padahal yang dimaksud suami saya itu cuma menyamakan dari sifatnya, bukan menyamakan kedudukan saya sebagai istri. Coba dibaca ayatnya tentang zihar itu. Zihar itu apa toh? Menyamakan istrinya seperti punggung ibunya. Surat Al-Mujadilah ayat 2 dan 3. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wazura wa innallaha la'afuwun ghafur. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Faman lam yastati fa it'amu sittina miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah wa lil kafirina adzabun alim. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, yakni menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal dia adalah istri mereka itu ibu mereka.
ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang melihat istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak puasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Jadi di hari itu seorang suami itu mengatakan kepada istrinya, menyamakan istrinya itu seperti ibunya. Padahal istri itu bukan ibunya. Karena ibunya itu orang yang melahirkan, mengandung, melahirkan, dan menyusuinya, itu ibunya. Tapi kemudian ada suami yang mengatakan pada istrinya, kamu plekser sama persis dengan ibuku. Nah, ini maksud suami apa? Sama plekser ini apakah sama persis, serupa, tidak ada beda, sehingga dianggap bahwa istrinya itu juga seperti ibunya yang melahirkan, mengandung, dan menyusuinya, dan lain sebagainya. Atau niat suami mengatakan sama dengan ibuku itu dalam hal apa? Mungkin dalam hal nek nyapu resik, kalau masak enak, nah itu tidak apa-apa. Itu bukan zihar namanya. Kamu sama dengan adikku, sama-sama manja, sama-sama mungkin sidik-sidik nangis. Hanya sifat-sifat lahiriahnya saja, itu insya Allah tidak termasuk zihar, tetapi lebih baik dijauhi perkataan-perkataan seperti itu. Maka yang tahu suami niatnya apa itu, menyamakan ibu dengan adiknya, dengan ibu kandung suami. Ini dalam hal apa? Kalau dalam hal enak masakan, kalau nyapu bersih, terus kemudian ya nyetrika bisa halus, itu insya Allah bukan termasuk zihar. Yang termasuk zihar itu suami menganggap bahwa istri saya ini betul-betul seperti ibuku. Jadi dia bukan ibunya yang melahirkan, mengandung, dan menyusui, tetapi dia yakini bahwa istri ini persis sekali dengan ibuku. Diseakan-akan dia menyamakan istrinya dengan ibu yang mengandung, yang melahirkan, dan menyusuinya. Jadi kaya kono wis kowe plekser tenan, kaya ibuku wis plekser tenan. Maka kowe tak anggap ibuku. Lah ini baru zihar. Karena kamu persis sekali dengan ibuku, ibuku sudah tiada, kamu sebagai ganti ibuku, kamu tak anggap ibuku. Lah ini baru zihar namanya. Kalau menyamakan hanya bersihnya ketika nyapu, enaknya masakan, insya Allah itu tidak zihar. Ya, ada lagi? Untuk pertanyaan tertulis sementara cukup. Ya, mari kalau cukup. Terus apa?
Nah, saya kan manut. Ke Apakah pertanyaan tertunda atau pertanyaan langsung? Ya mari saja, monggo saja. Ustadz Ghazali, nah, mau pertanyaan langsung ya boleh, pertanyaan tertunda ya boleh. pertanyaan langsung. Ya. Ya, Ini tadi ada ibu dari Lombok, nomor PIK 31. Ini didahulukan karena jauh, kemudian disusul, silahkan ada yang lain. 11 ya, udah cukup dulu. Tadi yang pertama 31, kemudian ada 11, kemudian ada 15 dulu. Oke, sementara itu dulu. berapa? 31, 11 dan 15 kan? 11 dan 15. Ya, nanti. Silakan dari mic nomor 71. 31 apa 31, maaf. Mic 31. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bisa sampai ke majelis ini dengan selamat dan bisa ketemu Al Ustaz secara langsung dan jamaah MTA yang ada di sini. Kami datang ke sini berempat, Pak Ustaz. Ya, 2 perempuan anak saya dan 1 suami, jadi 4 ya. iya satu suami masa 2 Iya. suami. Ya. Suami saya 1 Pak Ustaz. Lah iya no. Ya. Oh, enggak boleh no punya suami juga. Alhamdulillah kami bisa ke sini. Yang kemarin sempat saya agak kecewa karena cari kereta api itu secara online yang harga yang dari Kulon Progo maksud saya, dari Kulon Progo ke Solo yang harga 80.000 udah habis. Saya suruh nyari di atas harganya yang 140 habis. Coba cari yang paling atas biar berapa. Cari kereta yang Legowo gitu. Kereta apa itu, Legowo atau apa? Logawa atau ya? Oh Logawa, oh iya. Legowo. Karena saya nggak pernah naik kereta api, saya ingatnya Legowo gitu. Ya. Itu 200. Tapi alhamdulillah semuanya itu nggak ada, Ustaz. Akhirnya kami pakai Pramek dan KRL yang dari Kulon Progo sampai Jogja transit cuma 8.000, sampai dari Jogja ke Solo cuma 8.000. Jadi alhamdulillah cuma habis 16.000. Ya. Alhamdulillah. Iya. Oke, disebutkan namanya itu. Oh, ini nama saya Ibu Roro. Iya. Ya. Lupa karena udah pernah saya sampaikan dulu. Oke, silakan. Yang Oke. ditanyakan apa? Yang saya tanyakan, pernah saya dengar tuh versi dulu, versi lama dan versi baru. Bahwa seorang istri kalau mau kerja cari nafkah harus izin seorang suami. Suaminya bukan seorang suami, suaminya. Dan apabila mengeluarkan uang dan mau infak atau sedekah apapun itu harus seizin suami. Yang versi baru bahwa uang suami adalah uang istri yang uang istri. Jadi uang saya sebenarnya banyak jadinya. Mana yang benar? Yang kedua, seandainya saya mau berinfak, apakah bisa infak itu saya niatkan untuk keluarga saya gitu Pak Ustaz? Termasuk anak saya kalau mau berinfak, bisakah untuk orang tuanya? Begitu juga suami untuk istri dan anaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Roro dari Lombok. Yang pertama, kita kan tidak tahu rahasia Allah. Jadi
segala sesuatu yang kita inginkan itu kalau tidak sesuai kenyataan atau belum terwujud, jangan dongkol dulu, jangan mangkel dulu, jangan sedih dulu. Karena kita tidak tahu skenario Allah untuk kita, hambanya yang beriman ini. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Coba ingat kembali itu Quran surat Al-Baqarah 216. Surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya toh? Perang itu sesuatu yang dibenci. Kenapa? Karena dengan perang itu akan ada yang terbunuh, jiwanya, nyawanya hilang, maka itu sesuatu yang dibenci. Namun bagi orang yang beriman, kalau perintah perang itu dari Allah, dari Rasulnya, jawab sami'na wa ata'na. Sekalipun kita benci keadaan itu, tetapi ingat, di balik kondisi yang kita benci, banyak kebaikan yang telah Allah siapkan. Di balik kondisi yang kita suka karena cocok dengan keinginan kita, namun ternyata banyak keburukan di depan mata. Ayat itu Allah tutup, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita, sedang kita tidak tahu apa-apa. Ibu ingin ke sini, pengen naik kereta yang harganya ratusan ribu. Ternyata Allah tidak izinkan. Mangkel, dongkol, sedih. Mau ngaji ke MTA, ke gedung pusat kok tidak bisa. Sudah sedih ini. Tapi ternyata Allah punya skenario lain. Allah siapkan kereta lain yang juga nyaman dan lebih murah, hanya 16.000 sampai sini. Kalau tadi legowo tadi 200.000 gitu loh. Nah, kereta lah ya lodaya kan. Itu 200.000. Ternyata kata Allah, jangan ibu ya, jangan 200.000. Saya siapkan kereta 16.000 yang juga nyaman. 16.000 itu berdua, nyaman. Dan insya Allah sampai ke Solo juga. Sehingga yang 184.000 nanti bisa ibu gunakan untuk infak, bisa ibu gunakan untuk bekal di perjalanan dengan putri ibu misalkan. Ternyata kebaikan yang Allah siapkan seperti itu. Maka kalau kita menginginkan sesuatu Bapak Ibu, kok tampak tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan sedih, jangan marah, jangan dongkol, jangan gresulo, jangan grudel. Karena Allah maha mengetahui. Grundeli apa bahasa Indonesianya? Hah? Menggerutu. Ya. Menggerutu. Jangan suudzon pada Allahnya. Allah itu ya'lam. Allah itu maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Sedang kita ini tidak tahu. Kita ini hidup hanya berdasar keinginan saja, pengetahuan kita itu. Aku pengen ngene, aku pengen ngono.
Sedangkan Allah maha mengetahui kebutuhan terbaik bagi hambanya yang beriman. Bukan keinginan, tapi Allah itu maha mengetahui kebutuhan bagi hambanya yang beriman. Nah, kalau kita ini berdasar hawa nafsu, berarti hanya berdasar keinginan. Tapi Allah melihat kebutuhan kita. Dan Allah akan berikan kebutuhan kita itu. Bukan berdasar keinginan kita. Maka tetap husnudzon kepada Allah. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, istri mau kerja apakah harus izin suami? Mau infak harta apakah juga harus izin suami? Nah, tadi Ibu ngendiko ini versi lama. Versi barunya uang suami ya uang istri, uang istri ya uang istri. Yang benar yang mana? Kita tidak menjawab yang benar ini tidak, tapi kita menjawab sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau istri mau kerja apakah harus izin suami? Iya. Karena kewajiban bermaisyah itu kewajibannya suami. Istri tidak bekerja, istri tidak berdosa. Kalau suami tidak bekerja, hanya gara-gara malas, padahal fisiknya masih prima, kesehatannya masih kuat, akalnya masih sehat. Hanya gara-gara malas untuk bekerja, maka suami berdosa. Karena mengabaikan kewajibannya. Namun demikian, karena istrinya ini insya Allah solehah, tahu kondisi sulit ekonomi suaminya, maka istrinya ingin membantu ekonomi rumah tangga suaminya. Kemudian bekerjalah si istri. Istri mau bekerja ini harus seizin dengan suami dulu. Harus mendapatkan ridho dari suaminya. Istri yang baik, begitu mendapatkan izin dari suami untuk bekerja, sekalipun penghasilan istri lebih banyak daripada suaminya, seorang istri yang solehah, dia tidak akan memandang rendah suaminya. Hanya gara-gara punya penghasilan yang lebih banyak. Kalau sampai dia pandang rendah suaminya, lecehkan suaminya, remehkan suaminya, tidak berbakti kepada suaminya, perintah kebenaran suami yang tidak menyimpang dari Quran dan Sunnah diabaikan karena rumongso wis duit, merasa sudah punya uang sendiri, tidak butuh uang suami, sehingga nyekeker ke suami, menyia-nyiakan suami, tidak berbakti pada suami, berani pada suami, maka istri yang semacam ini tidak akan pernah diizinkan oleh Allah ya, untuk mencium bau harumnya surga. Kenapa? Karena dia mengandalkan kemampuan hartanya sendiri sehingga merendahkan suaminya. Seorang istri yang mengandalkan kemampuan hartanya sendiri karena sudah merasa bisa cari uang, kemudian merasa punya uang lebih dari suaminya, kemudian tidak lagi taat pada suami dalam kebaikan dan kebenaran, istri yang seperti ini menurut sabda Nabi kita tidak akan pernah mencium harumnya surga. Tapi istri yang solehah, sekalipun bekerja, begitu mendapat izin dari suami, kemudian bekerja,
ternyata Allah berikan hasil yang lebih banyak daripada suaminya, istri tetap hormat pada suami, taat pada suami selama dalam kebaikan dan kebenaran. Tidak menceritakan aib suaminya. Wah enak panjenengan bu, suami saya penghasilannya sudah sedikit. Untuk makan sehari-hari saja kurang. Kalau saya nggak kerja nggak mungkin cukup. Nah, kalau sampai diceritakan seperti itu, istri semacam ini istri yang durhaka, tidak bisa menjaga aib rumah tangga suaminya. Maka kalau ibu diberi titipan harta lebih banyak daripada suami, bantulah suami dalam ekonomi rumah tangganya. Suami istri itu kewajibannya tolong menolong, bantu membantu, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Kalau suami diberi titipan harta lebih oleh Allah, ya jangan bakhil pada istrinya. Artinya berikan nafkah kepada anak dan istri dengan cara yang patut, dengan cara ma'ruf. Kalau diberi titipan untuk mampu lebih, kenapa harus bakhil? Beri nafkah anak istri dengan cara yang ma'ruf. Apakah uang suami itu uang istri? Iya, sebagiannya. Karena kewajiban suami memberi nafkah istri. Di balik uang suami ada hak istri sebagai nafkah. Haknya istri, kewajiban suami. Apakah uang istri sendiri? Juga tidak demikian kalau rumah tangga Islami itu. Kalau memang suaminya ekonominya berat, padahal sudah berusaha dengan maksimal, justru Allah titipkan melalui istrinya, istri yang baik, uangnya itu juga akan digunakan menopang ekonomi rumah tangga suaminya untuk makan sehari-hari, memberi nafkah anak-anak, membayar sekolah anak-anak, dan lain sebagainya. Karena suami sudah berusaha semaksimalnya, tetapi ternyata kemampuan istri lebih dimampukan oleh Allah, harta dititipi lebih banyak daripada suami. Maka istri yang soleha akan mendukung, mensupport, menguatkan ekonomi rumah tangga suaminya. Itu yang pertama. Kita tidak sepakat uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Tidak. Artinya, kalau ditanya apakah uang suami, uang istri, iya sebagiannya. Tapi apakah uang istri hanya uang istri saja? Juga tidak demikian. Istri yang soleha akan membantu ekonomi suaminya yang sudah berusaha dengan maksimal, bukan karena malas-malasan. Sehingga saling menguatkan. Terus kemudian apakah infak harus izin suami? Kalau itu uang sudah suami berikan kepada ibu, mau infak, infak saja. Tapi kalau itu belum diberikan kepada ibu, ibu tahu, ibu minta izin pada suami. Tapi kalau sudah diberikan pada ibu, itu menjadi hak ibu. Ibu mau infakkan, yang penting dibelanjakan di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Suami yang soleh tentu akan sangat bersyukur sekali kepada Allah. Sebagian nafkah yang suami berikan ternyata oleh istrinya diinfakkan fisabilillah. Maka suami yang soleh, yang taat kepada Allah, dia akan bersyukur sekali. Berarti suami ini mendidik dengan pendidikan Rabbani, mendidik istrinya dengan pendidikan Rabbani.
sehingga istri gemar berinfak dari sebagian nafkah yang suami berikan. Tapi kalau itu masih di tas suami, dompet suami, izin. Toh suaminya juga tidak bakhil. Insya Allah suami yang baik akan mengizinkan untuk itu. Terus kalau mau infak, apakah bisa diniatkan untuk anggota keluarga yang lain? Untuk orang tua misalkan, untuk anak-anak, untuk suami untuk istri dan lain sebagainya. Kalau kita infak, ya sudah kita infak saja Ibu. Tidak perlu kita niatkan untuk fulan atau fulana. Kita infak saja. Bismillah saya infak, mudah-mudahan Allah meridhoi. Terlepas pahalanya nanti Allah berikan kepada siapa, itu urusan Allah. Kita infak saja karena amal soleh itu untuk diri sendiri. Man amila solihan fali nafsik. Siapa yang beramal soleh untuk dirinya sendiri. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan diberikan hasil kebaikan kecuali atas usahanya sendiri. Kalau ibu mau infak saja. Insya Allah ibu dapat kebaikan, keluarga juga dapat kebaikan. Loh kok dapat kebaikan, wong keluarga saya tidak infak? Suami tahu ibu berinfak, suami mendukung, suami tidak menghalang-halangi. Lah kebaikan yang didapat dari sini. Anak-anak juga mensupport kebaikan infak itu, tidak menghalang-halangi. Lebih daripada diinfakkan lebih baik untuk membelikan saya emas. Mungkin anak wedoe begitu. Nah ini namanya menghalang-halangi. Tapi kalau anak-anaknya tahu ibunya infak, anak-anaknya mendukung dan mendoakan, mudah-mudahan infak itu diterima oleh Allah, maka anak ibu akan mendapat kebaikan dari situ karena mendukung langkah ibu untuk infak sabilillah. Maka kalau mau infak saja. Untuk siapa? Untuk Allah. Nah, artinya infak yang dilakukan hanya karena Allah. Nah, insya Allah Allah Maha mengetahui nanti siapa-siapa yang akan diberikan balasan kebaikan dari infak yang ibu lakukan. Tidak perlu diniatkan. Saya infak sekian li fulan atau li fulana. Tidak perlu. Ya bismillah, saya infak sabilillah. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Infak ini saya lakukan hanya untuk Allah. Hanya karena Allah. Nanti Allah akan turunkan kebaikan demi kebaikan. Jadi kita saya infak saja. Niatnya karena Allah. Bukan untuk mengirim pahala kepada orang lain. Tidak untuk ihda'us tsawab, mengirim pahala. Kita tidak sependapat dengan ihda'us tsawab. Saya infak tapi pahalanya tolong ya Allah untuk fulan. Nah, itu namanya mengirim pahala. Kita tidak sependapat dengan itu. Kalau ada yang sependapat ihda'us tsawab ya monggo saja. Tapi kita tidak sepakat dengan itu. Kebaikan orang tua yang berinfak untuk keluarganya saat keluarganya tahu tapi tidak menghalangi, kemudian mendukung terus dan mendoakan, insya Allah itu juga kebaikan untuk anggota keluarga tercinta. Ya, ada lagi? Penanya berikutnya yang nomor 11, persiapan 15. 11 tadi. Bukan 11 tapi 17. Oh, tadi 17. 11 tadi ada 11. Mana 11 dulu? Ada tak 11 tadi? Ada enggak yang 11 tadi? Oh, tadi 17. Oh, dengarnya tuh 11, padahal 17 ya. tadi. Ke yang 15 dulu, nanti setelah itu 17. Yang 15. Mari, mic 15.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Maktal. Siapa? Maktal. Oh, Maktal. Ya, Oh ya. berasal dari MPA Perwakilan Lombok Tengah. Kebetulan tadi yang nanya itu adalah bawahan saya. Dan mohon maaf ini mungkin monopoli ini Pak Ustadz. Jadi istrinya Bawahan apa? lalu suaminya. Bawahan apa? Bawahan istri saya yang Oh, nanya istri. begitu. Makmum dok. Bawahan. Oke. Makmum ya. Makmum Iya. Pak Maktal bukan Oke, bawahan. Oke. Itu yang pertama yang saya ingin tanyakan, Pak Ustadz memang banyak, tetapi mungkin kesempatannya ini ada sedikit ya. Jadi yang pertama tujuan dulu ya. Tujuan saya ke sini adalah untuk mengaji dengan catatan mungkin awalnya saya ke Jogja itu adalah dalam rangka mewisudakan anak saya, menghadiri wisuda anak saya yang ketiga. Jadi kebetulan niat saya dari rumah adalah menghadiri wisuda, langsung waktunya langsung ke sudah, alhamdulillah tercapai semuanya. Ya, alhamdulillah. Lalu pertanyaan yang pertama, jadi saya sendiri mungkin sering ditanya oleh warga lain, tapi saya sendiri masih sampai hari ini belum begitu serak dalam penerapan hadis tentang berwudu, Pak Ustadz. Berwudu. Oke. Jadi berwudu itu penafsiran saya sendiri mungkin keliru ya. Karena ketika berwudu itu ada yang sekali, 2 kali, dan 3 kali. Dalam hal ini saya kesulitan ketika mengambil yang ketiga kali itu berwudu di tempat pancoran atau di air yang mengalir atau yang di padasan lah. Iya. Jadi ketika kami berkumur 3 kali, muka 3 kali, kepala sekali, tangan ini yang kadang-kadang untuk nominal 3-nya bagaimana, apakah terhitung lamanya atau berganti-ganti, itu yang termasuk dengan kaki. Tangannya kenapa? Waktu kita ngambil pengertian yang boleh 3 kali Pak Ustadz. Iya, iya. Jadi berkumur 3 kali oke, terus muka bisa, tapi ketika tangan itu kadang-kadang ukuran 3 itu yang bagaimana yang maksud dengan termasuk dengan kaki. Jadi kadang-kadang saya tidak bisa menerapkan, jadi sehingga saya mengambil pendapat yang pertama sekali semua, baik dalam keadaan di dalam kolam atau di pancoran saya ambil sekali. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, ini kebetulan masalah keluarga saya ini Pak Ustadz. Kebetulan saya punya anak 3 ini. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan. Nah, kebetulan pada tahun ini ada pembuatan sertifikat tanah yang sifatnya nasional. Dalam hal ini saya agak bimbang dalam pembagian warisan. Nah, kebetulan saya mendapat warisan tanah ada. Iya. Yang kedua, harta yang saya dapat selama kami berkeluarga dengan istri ada. Jadi selama ini yang saya bagikan adalah harta yang saya dapatkan selama berkeluarga ini. Karena ada yang saya beli tanah dan lain sebagainya. Dalam hal ini pembagiannya ada sedikit agak bingung Pak Ustadz. Kenapa? Karena kalau saya bagi secara nominal mungkin harga berbeda. Nah, jadi artinya saya ratakan dengan banyaknya tanah, kadang-kadang tempatnya berbeda, ada yang letaknya yang lebih harganya tinggi, ada yang rendah. Lalu kalau saya bagikan dengan keuangan agak sedikit berbeda nominalnya. Dalam hal ini mohon bagaimana solusinya. Dan yang kedua tentang warisan saya dari orang tua saya, apakah saya bagi sesuai dengan pembagian yang saya dapatkan dengan istri atau enggak. Yang terakhir ini Ustaz, mohon maaf ya yang Bapak Ibu. Yang terakhir ini adalah kebimbangan saya. Di rumah di Lombok saya mempunyai kelompok yang namanya kelompok
keluarga Lombok Jawa. Di dalam hal ini dulu waktu saya masuk kita tahun 90-an, memang awalnya kita adakan itu untuk silaturahim, dan ada sebagian uang yang kita titipkan untuk bersama-sama kita kelola sebagai istilahnya ya koperasi kecil-kecilan lah untuk membantu keluarga. Lama-lama akhirnya ditumpangi oleh koperasi yang berbadan hukum dan mendapat hibah dari sumbangan dari pemerintah, dan kebetulan saya sebagai pengurusnya. Setelah saya menemukan beberapa brosur bahwa itu adalah tidak baik, ya, termasuk mungkin riba, sehingga saya keluar dari keanggotaannya dan uang-uang itu saya tarik semua, termasuk istri saya semua. Cuman permasalahannya sekarang, kalau ada pertemuan, kadang-kadang namanya yang timur itu kan selalu adanya namanya tahlilan dulu, tahlilan, doa dan seterusnya. Ya. Dalam hal ini pertemuan kadang-kadang rasanya berat, sehingga sering saya agak terlambat habis acara baru saya datang. Tapi kalau pas di rumah saya, tempatnya saya alihkan dengan tidak ada zikiran, tidak ada doa, langsung saya undangkan penceramah. Itu menyiasati pertemuan seperti itu. Apakah saya harus tetap mengikuti pertemuan itu apa enggak? Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maktal yang punya bawahan. Yang pertama, kalau kita menganggap istri bawahan kita, lah kita ini mau berumah tangga atau cari pekerja? Kita cari istri atau cari karyawati? Kita laki-laki itu, suami itu imam, istri itu sebagai makmum. Maka imam harus memimpin dengan baik dan benar. Makmumnya biar mengikuti kebaikan dan kebenaran itu. Selama imamnya mengajak kepada kebaikan dan kebenaran, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kewajiban makmum hanya sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Itu pertama. Kemudian wudu. Ketika mau 3 kali basuh, pas kaki, tangan atau kaki bingung. Bagaimana cara menghitung 3 kalinya? Apakah kanan ini terus kiri, terus kanan lagi, terus kiri, terus kanan lagi, terus kiri? Atau kanan 3 kali sampai selesai, kiri 3 kali sampai selesai? Bapak tidak usah bingung. Membasuh itu didahulukan yang kanan. Maka basuhlah bagian kanan sampai selesai terlebih dahulu. Jadi 3 kali, baru kiri 3 kali. Karena yang didahulukan disunnahkan untuk dibasuh terlebih dahulu itu sebelah kanan dari anggota badan. Maka ketika sampai ke tangan, ya 3 kali sebelah kanan, habis itu baru 3 kali sebelah kiri. Kaki juga demikian. Kemudian pembagian harta warisan yang ingin saya tanyakan dulu. Anak bapak 3. Kok bapak ingin bagi warisan, wong bapak masih hidup? Harta itu menjadi harta warisan kalau kita sudah mati, meninggal. Maka harta kita akan dibagi pada ahli waris kita yang sah. Kalau bapak masih hidup, itu bukan harta warisan, tapi hibah. Karena yang diberi putra-putranya bertiga semuanya juga masih hidup. Maka itu namanya hibah. Bapak tidak usah bingung. Kalau itu hibah, anaknya 3, sudah dumroto saja.
dibagi secara merata, wong itu hibah. Tapi kalau itu menjadi harta warisan, artinya harta itu akan dibagi oleh ahli waris bapak. Ketika bapak sudah meninggal nanti, maka ada ketentuan dalam Islam. Istri yang masih hidup ditinggal oleh suaminya, punya anak, istri dapat 1/8. Anaknya ya, yang laki-laki bagiannya 1/2 daripada anak perempuan. Tapi kalau semuanya sepakat dah dumroto ikhlas semuanya, ya tidak masalah. Kalau terjadi konflik antar ahli waris, maka kembali ke aturan Allah terkait dengan warisan itu. Lah kalau hibah monggo saja, terserah bapak. Mau memberi anak pertama, kedua, ketiga, berapa, apakah sama atau beda-beda, ya silakan saja. Kalau anak yang sudah gede mungkin diberi lain, dengan anak yang ketiga mungkin masih SD tentu lain. Namanya hibah, silakan saja. Kalau bapak mau memberi sama tiga-tiganya, silahkan. Wong itu hibah, semuanya masih hidup. Lah, kalau mau dibagi tanah, tempatnya beda-beda. Ada yang di pinggir jalan besar, ada yang masuk terpencil, sehingga harganya beda-beda. Nanti anaknya do padudon, saling rebutan dari hibah itu. Maka biar tidak rebutan, semuanya diuangkan, jadikan satu. Baik yang pinggir jalan atau yang masuk, diuangkan semuanya, dibagi rata. Atau yang dijual, yang di dalam-dalam semuanya, nanti hasilnya berapa, dibagi rata. Terus yang di pinggir jalan, itu juga dibagi rata. Mungkin jualnya nanti 20 tahun lagi biar lebih mahal. Maka ketika masih hibah ini dibagi rata. Yang depan rumah, depan jalan itu masalah teknis, tidak perlu bingung. Terus bagaimana dengan harta warisan yang didapat bapak dari orang tua bapak yang sudah sedo? Apakah itu termasuk yang akan dibagikan, dihibahkan oleh bapak? Ya moga saja, itu harta panjenengan. Yang mau bapak bagi-bagi sebagai hibah, termasuk harta warisan yang bapak terima dari orang tua, dan juga harta bersama milik panjenengan dan istri. Artinya ketika berumah tangga, suami istri saling bantu-membantu, sehingga menghasilkan harta atau aset rumah tanah ketika berumah tangga, itu namanya harta bersama suami dan istri. Lah harta warisan tadi hartanya siapa? Karena itu dari orang tua bapak, sebagai warisan bapak, maka itu hartanya bapak. Kalau mau dibagi juga boleh, mau dihibahkan oleh bapak juga boleh, dibagi rata juga boleh. Tidak perlu bingung, wong harta itu memang nanti ya kalau kita mati akan menjadi milik ahli waris yang sah. Ahli waris kita kalau meninggal terlebih dahulu, hartanya pun juga akan menjadi milik kita sebagai salah satu dari ahli waris yang sah. Maka bapak saat ini masih hidup semua, warisan yang tadi didapat mau diberikan pada anak-anak secara rata, itu juga tidak masalah. Dikatut kesisan juga tidak apa-apa. Itu hibah, semuanya masih hidup. Berikan pada istri ya boleh. Anak-anak tanah-tanah tadi juga boleh. Istrinya warisan itu juga boleh.
Atau campur semua, diberi semuanya. Begitu diberi semua, delalah. Bapak dipanggil paling terakhir oleh Allah. Sehingga harta yang ada pada istri dan anak menjadi bapak warisi itu kan itu. Monggo saja, boleh saja, itu hibah ya. Tidak perlu bingung. Terus kemudian pertemuan silaturahim keluarga besar, keluarga Jawa Lombok ya. Itu sudah betul. Bapak ketika tahu kemudian ada koperasi, itu ada unsur ribanya, Bapak keluar dari keanggotaan riba itu sudah betul. Dan insya Allah itu yang akan diridhoi oleh Allah. Karena kita umat Islam tidak sepantasnya untuk bertransaksi terlibat dalam transaksi ribawi. Terlibat dalam kegiatan ribawi, haram menurut Allah dan Rasulnya. Karena biar bagaimanapun riba jahiliyah sudah dihapus semuanya oleh Islam. Maka kita umat Islam tidak seharusnya dekat-dekat dengan kegiatan ribawi. Baik yang memakan riba, atau pemberi riba, atau pencatat riba, atau saksi transaksi ribawi, semuanya menurut Rasulullah sawa berada dalam laknat lama, sama berada dalam laknat Rasulullah. Maka Bapak dan Ibu sudah betul, begitu tahu itu riba, dengan segera tidak menunda lagi keluar dari keanggotaan koperasi itu. Itu sudah betul. Berarti Bapak dan Ibu memilih jalan yang Allah ridhoi, bukan memilih jalan setan ya. Karena riba itu jalan setan. Karena jalan setan akan sampai ke neraka. Karena setan itu cari teman dari golongan manusia. Salah satunya melalui cara-cara ribawi. Nah, terus pertemuan silaturahim dengan adanya tahlilan dan kemudian zikir-zikir yang kita juga belum tahu dalilnya. Maka bagaimana, apakah harus tetap mengikuti itu? Ya itu tinggal teknisnya Bapak. Bapak kan bisa bertanya, mohon maaf nanti tahlilannya selesai jam berapa? Oh jam 9, jam 10 pagi sudah selesai ya, Bapak udah bisa rawuh jam 11. Loh Bapak nggak ikut tahlilan? Mohon maaf saya belum tahu dalilnya tentang pelaksanaan tahlilan itu. Tapi saudara-saudaraku kalau mau tahlilan silahkan. Jangan paksa saya untuk ikut tahlilan karena saya belum tahu dalilnya. So, tidak usah kebanyakan tanya dalil. Oh mohon maaf karena saya orang Islam, hanya mengikuti Rasulullah, ittiba' Rasulillah. Maka untuk ibadah apapun kaitannya dengan ibadah, saya harus tahu dalil sahihnya dulu. Maka tidak usah ribut, silaturahim tetap terjaga. Itu tergantung teknisnya. Nanti Bapak bisa tanya. Nah kalau Bapak dan Ibu ditipu, oh nanti tahlilan jam 10 sudah selesai, Bapak rawuh setengah 11 atau jam 11, ternyata baru dimulai tahlilan, ya Bapak mohon izin pamit. Nanti saja kalau sudah selesai saya datang lagi, begitu. Resikonya dimusuhi oleh keluarga, ya tidak apa-apa dimusuhi. Daripada kita beribadah tidak tahu dalilnya, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalau nanti pendengaran, penglihatan, hati kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, siapa yang akan tanggung jawab? Kan diri kita sendiri, bukan keluarga kita, bukan kerabat kita. Kan kita sendiri yang bertanggung jawab. Kamu kok ikut itu? Pendengaranmu dengar keterangan siapa? Dalil dari siapa? Matamu melihat amalan dari siapa? Sesuai dalil apa tidak? Kok hatimu condong padahal kamu belum tahu dalilnya? Sedangkan aku pesankan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, Al-Isra 36 itu.
Jangan kamu melakukan satu perbuatan yang tanpa ilmu, yang kamu belum tahu ilmunya. Maka itu bisa disampaikan dengan cara santun, dengan cara halus. Pangapunten saudara-saudariku, ya. Bukannya aku tidak mau menyambung tali silaturahim. Insya Allah aku tetap datang dalam pertemuan itu. Tapi mohon berterus terang, kapan tahlilan dan lain sebagainya selesai dilaksanakan, insya Allah saya dan istri dan keluarga akan datang ketika tahlilan dan sebagainya itu selesai dilaksanakan. Begitu ya. Meski nanti Bapak sampaikan, mungkin pihak keluarga akan timbul gejolak, tidak masalah, paling itu di awal-awal sebagai ujian ya. Nanti lama-lama akan bisa saling memahami. Oh, Pak Maktal ini tidak kerso tahlilan karena belum tahu dalilnya. Maka insya Allah saudara panjenengan tidak akan memaksa jenengan untuk ikut tahlilan. Jangan abu-abu lagi. Oh, saya tetap hadir, tidak hadir pekewo, tapi di situ ketika tahlilan saya meneng baik ya. Itu namanya abu-abu. Tidak berani terang-terangan. Nah, kalau memang belum tahu dalilnya, katakan belum tahu dalilnya dan tidak mengamalkan karena belum tahu dalilnya. Agama Islam ini harus dengan dalil, bukan dengan kila wa qola, bukan dengan katanya-katanya, tapi agama Islam ini harus berdasar dalil. Dalil itu qala Allah dan qala Rasulullah. Dalil dalam Islam itu menurut Allah, menurut Rasulullah, bukan menurut fulan, dan fulan. Atau juga bukan menurut fulanah, dan fulanah. Tapi dalil dalam Islam ini qala Allah wa qala Rasulullah. Ya, mudah-mudahan Allah meridai. Ada lagi? Sebelum ke mic 17, ada yang izin mendahului pulang. Ibu Barokah dan suami cabang Teras 1 mohon izin mendahului karena Ibu Dawud dan Ibu Dawab cabang Teras 1 meninggal. Innalillah. Ya, boleh, monggo. Oke. Berikutnya silakan mic nomor 17, pertanyaan terakhir. Oh, sudah dipesen toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dwi Marianto dari cabang Teras 2 Boyolali, program Basuran Teras Boyolali. Sebelumnya saya maaf tadi ya Pak ya. Tadi waktu saya bilang 17 itu bunyinya belum berbunyi. Jadi 7 itu tidak bunyi, baru 11. Bunyinya terdengar alat Boyolali 11 itu. Oh gitu, nah, suara 7 belum bunyi. Begitu 11, nah, itu baru bunyi. Terdengarnya 7, terdengarnya 11. Ya. Pertanyaan saya yang pertama untuk Quran surat Al-Isra ayat 9 dan Al-Hadid ayat 16 itu sebagai logo dari majelis kita itu maksudnya gimana, penjelasannya yang paling gamblang. Yang kedua, kita bersalaman sama muslim itu kan ada Al-Isra ayat 9 dan berapa tadi? Al-Hadid ayat 16. Oh, Al-Hadid 16. Bagi logo kita. Kemudian yang kedua, kita bersalaman dengan sama muslim itu kan menggugurkan dosa. Habis sholat, biasanya kalau saya itu duduk di depan itu, sampai saya itu mengajak salaman. Sepengetahuan saya, karena salaman itu biasanya tidak dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat, itu saya tidak ikut salaman. Masalah gini tak, suatu ketika saya duduk di samping Pak Lurah. Pak Lurah itu mengajak salaman saya tuh nggak kaca nggak nyalami gitu loh. Jadi teman-teman yang lain, penduduk yang lain itu ngomong, Pak coba RDE, salaman gitu. Jadi saya gimana? Apakah saya dengan bersalaman setelah sholat itu bisa menyambung silaturahim? Yang keduanya, karena kalau saya salaman langsung itu biasanya langsung dikir berapa itu lupa gitu loh. Yang ketiga, pertanyaan 3 yaitu masalah musik. Hukum musik dalam Islam adalah mubah. Permasalahannya yang saya alami, kalau saya maisa di toko itu kan dengerin radio Persada.
lagunya kan Islam terus gitu loh. Karena lagunya itu pop Islami yang bahasa Jawa itu loh. Contohnya urip iku mau ngombe gitu loh. Kepala kan otomatis mantok-mantok gini. Lisan itu juga ngomong gitu. Jadi nggak zikir dan juga tidak istilahnya nggak saya lupa dengan Allah gitu loh. Apakah itu bisa menyebabkan saya itu jadi istilahnya tidak ingat Allah, atau bisakah dengan mendengar musik itu menjadikan sebagai hukum yang haram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba dibaca Al-Isra ayat 9 dan juga Al-Hadid ayat 16. Surat Al-Isra, surat ke-17, ayatnya 9. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Ya, terus Al-Hadid 16. Al-Hadid nomor surat 57 ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Kita orang Islam itu harusnya bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena doa yang kita panjatkan setiap saat itu sudah dikabulkan oleh Allah. Bukankah orang Islam itu paling tidak sehari 5 waktu, sehari 5 waktu sholat berarti 17 kali itu memohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Doa yang kita panjatkan ini sudah Allah jawab, sudah Allah kabulkan. Allah sudah turunkan Al-Quran. Dan Al-Quran ini, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini akan terus-menerus menunjuki manusia ke jalan yang paling lurus. Aqwam, isim tafdil. Isim tafdil dalam bahasa Arab hanya digunakan untuk menunjukkan makna paling. Maka tidak ada yang lebih lurus daripada jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Jangankan melebihi kelurusan jalan Al-Quran, menyamai saja tidak pernah ada. Karena jalan yang paling lurus menurut Allah itu jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Begitu doa kita dijawab oleh Allah, kenapa tiba-tiba kita abaikan Al-Quran? Maka disindir oleh Allah, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang telah ngaku beriman untuk khusyuk hatinya, tunduk patuh hatinya, taat hatinya, untuk mengingat Al-Quran dan untuk mengingat Allah
dan juga mengikuti kebenaran yang Allah turunkan, maksudnya Al-Quran. Kalau hari ini belum tiba saatnya, detik ini belum tiba saatnya, sehingga masih bermaksiat, masih menyimpang dari jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran, terus kapan? Karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Kita tidak pernah tahu kapan datang kematian kita. Kalau detik ini kita masih menyimpang dari Al-Quran, dari jalan lurus yang Al-Quran tunjukkan, terus kapan? Tidak ada waktu lagi kita. Hati ini mau khusyuk kapan? Ngaku iman lesannya sudah. Buktikan kalau iman itu bukan hanya sebatas pengakuan di lisan. Tanamkan dalam hati yang dalam keimanan itu. Ikuti Al-Quran, jangan jauh dari Al-Quran. Dengan kita mengikuti terus Al-Quran secara istiqomah, kita akan sampai ke jalan yang paling lurus, jalan yang Allah ridhoi. Selain itu, kita akan mendapatkan kabar gembira dari Al-Quran. Tidak semua manusia mendapatkan kabar gembira dari Al-Quran berupa pahala yang besar di sisi Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya manusia-manusia yang beriman. Wa yubasyirul mu'minina alladziina ya'malunas shalihat. Hanya manusia-manusia yang beriman dan membuktikan imannya dengan amal soleh. Bagi mereka akan mendapat kabar gembira dari Al-Quran. Annalahum ajron kabiro. Bagi mereka pahala yang besar. Jadi fungsi Al-Quran dalam Al-Isra ayat 9, 1, diturunkan oleh Allah untuk menunjuki manusia ke jalan yang paling lurus, jalan yang Allah ridhoi. 2, memberi kabar gembira bagi hamba Allah yang beriman dan terus membuktikan keimanannya dengan amal soleh. Bagi mereka pahala yang besar di sisi Allah. Tapi bagi orang yang jauh dari Al-Quran, abai dari Al-Quran, sekalipun telah mengaku sebagai orang Islam, tetapi tidak pernah mau interaksi dengan Al-Quran, hidupnya tidak terpimpin dengan Al-Quran, dia sama persis dengan kehidupan ahli kitab. Ahli kitab itu kenapa kok hatinya menjadi keras? Karena berlalu masa yang sangat panjang, mereka jauh dari petunjuk kitab sucinya. Sama dengan kita, orang Islam yang jauh dari petunjuk Al-Quran, maka hatinya akan keras, bahkan lebih keras daripada batu. Kenapa itu ayat itu dijadikan logo di NTA? Biar kita warga ngaji NTA itu ingat terus ketika membaca itu. Kan di logo kita ada ayat inna hadzal alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum, kan begitu. Begitu kita melihat logo kita ada ayat itu Al-Hadid 16 dan juga Al-Isra ayat 9 itu. Begitu kita melihat itu, kita teringat, oh iya, saya ini orang Islam, punya kitab suci Al-Quran, yang punya Al-Quran itu hanya orang Islam, dan saya sudah ngaji Al-Quran, tetapi kenapa hati saya masih keras? Kenapa hati saya tidak taslim dengan kehendak Al-Quran, dengan petunjuk Al-Quran? Kenapa saya masih sering mengikuti hawa nafsu? Kenapa saya malas-malesan interaksi dengan Al-Quran? Hanya duduk mendengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kenapa petunjuk-petunjuk Al-Quran tidak bisa masuk ke dalam hati saya yang terdalam? Maka begitu ini kita akan terhenyak. Karena disindir dengan ayat itu. Wes ngaji, tapi amalannya jauh dari hasil kajinya. Sudah ngaji, tapi tidak mau mengamalkan hasil kajinya. Siapapun orangnya yang ngaku beragama Islam, tapi jauh dari petunjuk Al-Quran, maka fakosat
qulubuhum, hatinya akan keras, bahkan lebih keras daripada batu. Batu saja yang setiap hari terkena tetesan air, batu itu akan lunak. Masa hati manusia setiap saat terkena celupan Allah, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah, siapa yang lebih baik daripada celupan Allah? Setiap hari dicelup dengan ayat-ayat Al-Quran, kok hatinya tidak bisa lunak? Terbuat dari apa hatinya? Apakah lebih keras daripada batu? Sedangkan batu saja terkena tetesan air setiap hari, batu itu akan lunak, akan hancur. Masa hati kita tercelup dengan Al-Quran, setiap saat kena tetesan Al-Quran, tapi kok masih tetap keras? Apa sebabnya? Maka bagi kita yang masih merasa jauh dari Al-Quran, segera mendekat. Karena bahaya, kalau jauh dari Al-Quran, hati kita akan keras. Begitu hati keras, tidak bisa menerima kebenaran Al-Quran, sehingga Al-Quran hanya berhenti di tenggorokan, tidak bisa turun ke mata hati. Maksudnya demikian. Maka rugi sekali orang yang jauh dari Al-Quran. Rugi sekali orang yang tidak mau taslim tunduk patuh terhadap petunjuk Al-Quran. Orang yang tidak taslim berarti dia berada di jalan yang bengkok, jalan sesat, jalannya setan. Orang yang mau taslim dengan petunjuk Al-Quran, dia berada di jalan yang paling lurus, yaitu jalan yang Allah ridhoi, dan Quran ini akan menuntunnya menuju surga. Ya, terus kemudian yang kedua, salaman sehabis sholat saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena tadi sudah salaman, sehingga kebetulan habis sholat Pak Lurah nyalami, saya begegek tidak mau. Akhirnya itu merugikan dakwah. Lo kan lo ngaji ning MTA bar sholat ra gelem dijak salaman. Yang menjadi salah itu kalau habis salam terus salaman, itu diyakini sebagai syariat, itu yang salah. Kalau tidak salaman dianggap sholatnya tidak sempurna, sholatnya tidak sah, lah itu yang menjadi salah. Kalau ada orang Islam habis salam di masjid ngajak salaman, ya disambut, salaman lagi, tidak apa-apa. Yang penting kita tidak menganggap itu bagian dari syariat rangkaian, satu rangkaian dengan sholat tersebut. Sehingga kalau tidak salaman, sholatnya tidak sempurna, salatnya tidak sah. Lah itu yang salah, itu yang tidak tepat. Salaman habis salam itu ya, bukan syariat, satu rangkaian dengan sholat ini bukan. Tapi kalau samping kanan kirinya ngajak salaman, disambut tangannya, tidak apa-apa. Yang jelas kita tidak meyakini itu sebagai syariat satu rangkaian dari sholat jamaah itu. Kalau kita ikut meyakini, wah nek nggak salaman dengan kanan kiri saya, sholat saya tidak sempurna, sholat saya tidak sah, lah itu tidak tepat. Karena kita belum tahu syariatnya, belum tahu dalilnya. Salaman habis salam sholat jamaah itu kita belum tahu. Tapi kalau ada yang ngajak, disambut, tidak apa-apa. Dengan keyakinan tasofahu yadhabil ghillu. Salamanlah kalian, karena dengan berjabat tangan akan hilang, akan luntur ghil di antara kalian. Tetapi tidak kita yakini sebagai syariat satu rangkaian dengan sholat jamaah itu. Itu yang kedua. Kalau saudara tolak, merugikan dakwah, lo kayak ngaji ning MTA ra gelem salaman, nanti akan begitu. Kemudian musik hukumnya mubah. Ketika di tempat kerja mendengarkan lantunan musik dari radio Persada,
TV NTA, terus kemudian kepala ikut mengangguk-ngangguk. Apakah ini menyebabkan saya lalai dari mengingat Allah? Musik yang tidak diperbolehkan itu ya, kalau lirik-liriknya tidak tarbawi, tidak mendidik, terus kemudian menjadikan kita terlena, tidak ingat Allah, lupa ibadah, ini itu dan lain sebagainya, itu yang tidak dibolehkan. Lah kalau kepala mengangguk-ngangguk kan, lah itu otomatis mungkin kan lantunan musiknya ya, itu terus kemudian menyebabkan Mas siapa tadi? Mas Dwi ya. Itu lagunya tadi gimana? Bunyinya gimana lagunya tadi apa tau? Urip mau mampir ngombe ya gitu nah. Itu kemudian mengangguk-angguk mengikuti lantunan musik. Apakah menyebabkan Mas Dwi lalai? Lah tergantung. Nah, kalau Mas Dwi terus dengar adzan hayya 'alas shalah tetap menikmati lagu itu, ya itu lalai namanya. Tapi ketika mendekati waktu-waktu sholat sudah Mas Dwi terus ke masjid, ya, itu insya Allah tidak melalaikan. Ya. Terus kalau mendengarkan itu lali qiraah Qur'annya misalkan waktunya habis menggembangkan musik dari radio Persada saja, nah itu namanya melalaikan. Yang bikin lalai bukan lirik musiknya, tapi Mas Dwi-nya sendiri kenapa bisa lalai terhadap mengingat Allah. Mau mantuk-mantuk Pak Likur jam begitu. Boleh mengikuti terus ini agak begini itu boleh. Itu masalah duniawi. Yang penting Mas Dwi tidak sedang mengonsumsi barang yang haram. Biasanya orang yang dengar musik mengonsumsi barang yang haram terus mandu-mandu gedek-gedek. Kalau Pak jenengan hanya sebentar mengikuti, tetapi kemudian sebelum waktu sholat jenengan ingat Allah langsung ke masjid, insya Allah tidak melalaikan. Bisa dipahami ya Mas Dwi ya. Kecuali kalau musiknya, liriknya mengandung sesuatu yang keluar dari syariat Islam, lah itu tidak boleh. Lah tapi telinga saya dengar, ya kalau mendengar tanpa sengaja kan ya tidak apa-apa. Misal musik yang Cinta Satu Malam, lah Cinta Satu Malam ini apa kuwi? Ini kan kalau mau ditafsirkan, ya, ini kan antara cintanya hidung belang dan wanita malam. Maka itu lirik-lirik yang seperti itu tidak seharusnya kita dengarkan, tidak seharusnya. Karena nanti penasaran Mas Dwi-nya, apa ya Cinta Satu Malam ini apa ini? Cinta Satu Malam terus apa itu lanjutannya? Apa lanjutannya Mas Dwi? Apa itu ya? Itu kalau mendengar itu ya sudah segera ya jangan didengarkan saja ya. Karena itu mengandung lirik-lirik yang tidak tarbawi, misalkan begitu. Nah, pendengaran kita ini hanya untuk mendengar lirik lagu-lagu yang liriknya tarbawi. Maka ketika dulu Nabi mendengar beberapa wanita menyanyikan lagu dengan lirik wa fina Rasulullah ya'lamu ma fil ghad, dan di tengah-tengah kami ada Rasulullah yang tahu apa yang terjadi esok hari, Nabi stop itu ya. Ini lirik ini jangan lagi kamu nyanyikan, karena yang tahu apa yang terjadi esok hari itu hanya Allah itu. Nah, tapi yang dilakukan Mas Dwi tadi insya Allah itu tidak melalaikan. Selama begitu datang waktu sholat, sebelum waktu sholat tiba, Mas Dwi gumbrika berangkat ke masjid dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Terus cukup sudah ya.
Baik, ini sebelum kita akhiri ya Bapak dan Ibu, kita sapa dulu ini rombongan dari jauh. Dari Rawakele, Kebumen ada 33 orang. Ada Salam, Kabupaten Magelang 19 orang. Ada dari Tlogo Mulyo Temanggung 1 minibus. Sine 1 Ngawi 1 minibus. Kota Semarang 41 orang. Pakem Sleman 1 bis. Ya, Sugeng Rawuh mudah-mudahan istiqomah ngaji Quran dan Sunnah dan istiqomah mengamalkan hasil kajinya. Mudah-mudahan ini menjadi tabungan akhirat panjenengan semuanya, baik yang datang dari jauh maupun yang dari dekat, dengan catatan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus permohonan doa untuk kesembuhan saudara kita yang sakit, Ibu Basir, Ibu Sri Ratno dari Sragen, Bapak Sanmi Karto Gemolong, Lailatul Wahid, Bapak Sanmi Karto dari Gombong, kemudian Lailatul Wahidah Demak, Ibu Ponirah Nganjuk, Ibu Sawijem, Bapak Sumari dan Bapak Kusno Boyolali, Bapak Gunati, Bapak Sino, Ibu Ngatmi dari Jumantono, Ibu Natini, Bapak Nasihin, Bapak Marso dan Ibu Wiwi dari Wonogiri, Ibu Su Hendriatun, Ibu Hartanto, Ibu Siti Nasriyah, Bapak Sutaryono, Bapak Taryono dan Bapak Muhammad Ahlan dari Temanggung, Ibu Hasim Rombo, Pak Satirun, Mbah Satinem dan Bu Mariati pada Sengawi, Bu Karsinem, Bu Amanah, Bu Ngadira dan Pak Rusnati dari Purworejo, Pak Sakri, Pak Gito, Mas Fajar, Bu Siti Nuraini dan Bu Nuraini Kamsi Sines 1, kemudian Ananda Davita Safa dari Jenawi semua. Sama Bu Sawiem ya. Mari kita doakan beliau-beliau. Allahumma shfihim, Allahumma shfihim, Allahumma shfihim. Ya, mudah-mudahan jadi kafarah beliau semuanya. Terus bersama Bu Joko dari Juwiring. Ya, mari kita doakan Bu Joko. Allahumma shfiha, Allahumma shfiha, Allahumma shfiha. Berikutnya mohon doa atas meninggalnya Bapak Suripan Demak, Bapak Suroyo Grogol 2, Ibu Midayati Pelaosan Magetan, kemudian Bapak Heri Kuswiono Semarang Barat, Ibu Vita Temanggung, Bapak Aris Supatno Mojogedang, Ibu Sumiati Banyuwangi, Ustadz Husain Baraja Pasar Kliwon, Bapak Usman dari Gubuk, Bapak Sutio Bulu, Ahmadi Sahir Ngundang Rejo 2 dan Ibu Dawab dari Keras. Mohon doanya semuanya. Mari kita doakan. Allahumma wa ahlan khairan min akhirihim wa zawjan khairan min zawjihim wa qihim fitnatal qabri wa adzaban nar. Ya, Ibu Midayati tadi dipanggil oleh Allah yang dari Pelaosan tadi ketika sedang belajar kelompok dan ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Jadi pas ngaji kelompok, pas giliran beliau baca Al-Quran dipanggil oleh Allah. Jadi sehat, beliau itu sehat. Pas kegiatan, pas ngaji, alhamdulillah dipanggil oleh Allah. Maka la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan saudara-saudari kita, Bapak Ibu tadi yang sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah, ini benar-benar dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Aris Suparno sudah tadi. Pak Aris Suparno juga sudah. Ya, mudah-mudahan diampuni semua dosa-dosa
beliau-beliau dan ditempatkan di dalam surganya Allah. Terus berikutnya, ini Muhammad Ihsanuddin dari Tebu, Jambi. Mohon pamit pulang ke Jambi setelah mengikuti diklat Satgas. oh ya boleh, yang habis mengikuti diklat Satgas diizinkan untuk kembali ke daerah masing-masing, ke rumah masing-masing. Ma'assalamah fi safarikum. Mudah-mudahan Allah senantiasa lindungi, rahmati, dan ridhoi saudara semuanya dimanapun saudara dan keluarga berada. Ya boleh, mau tidur sini sebulan lagi juga boleh. Mau kondur silahkan. Ma'assalamah fi safarikum. Berikutnya, infak untuk pondok pesantren. baik, mohon kesabarannya Bapak dan Ibu, meski sudah jam 12 lebih 4 menit. Di sini jam 11, jam 12 kurang 1 menit. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Ini mohon kesabarannya. Kita bacakan dulu infak untuk Pondok MTA tanggal 11 Agustus 2024. Yang pertama, kotak infak untuk Ponpes MTA Ahad 4 Agustus 2024. 14.460.300 rupiah. Siswa SMA MTA Surakarta 1.220.000. Prima Klinik Klaten 3.500.000. Saudari Diana Semarang 500.000. Hamba Allah Pacitan 950.000. Hamba Allah Kutai Barat 650.000. Hamba Allah Boyolali 600.000. Hamba Allah Baki 200.000. Hamba Allah Krindo Wahono 700.000. Hamba Allah Luwu Timur 400.000. Ibu-ibu Cikarang 400.000. Ibu-ibu Kedawung 3 100.000. Hamba Allah Purworejo 5.500.000. Rombongan jamaah haji MTA 2024. Rombongan jamaah haji 2024 Surakarta 40 juta. Hamba Allah Jayapura 200.000. Hamba Allah Pontianak 150.000. Hamba Allah Nganjuk 500.000. Hamba Allah Riau 2.186.000. Hamba Allah 850.000. Ibu Sri Hartina Semanggi 2 juta. Hamba Allah Pangkalan Banteng 700.000. Hamba Allah Bagi 200.000. Keluarga Bapak Suhono Teluan 6 juta. Hamba Allah Munggur 5 juta. Hamba Allah Ketaon 100.000. Mbah Satinem pada Sengawi 400.000. Hamba Allah Cangkringan 100.000. Hamba Allah 850.000. Ibu-ibu Jebres 1 350.000. Ibu Nur Latifah 2 juta. Ibu Tarpo Makam Haji 3.500.000. Hamba Allah Gemolong 2 1 juta. Ibu Sarmi Jumapolo 1 300.000. Hamba Allah Sambung Macan 2 1 juta. Hamba Allah Kendal 300.000. Ibu Tukinem Weru 1 juta. Hamba Allah Tlogo Mulyo Temanggung 1.320.000. Bapak Suradi Simo Boyolali 1.500.000. Hamba Allah Sine 1 100.000. Ibu Sugi Ngawi 550.000. Bapak Sugi Ngawi 550.000. Ibu Siti Aminah Ngemplak 4.500.000. Hamba Allah $35.
hamba Allah 5 rial. Total infak untuk Ponpes MTA hari ini 102.386.300 rupiah. 102.386.300 rupiah ditambah 35 dolar dan 5 rial. Kemudian berikutnya ada infak untuk media dakwah kita, radio dan TV tanggal 11 Agustus 2024. Yang pertama, kota infak radio dan TV. Ahad 8 Agustus 2024. 2.611.000 rupiah. Hamba Allah Blora 1.600.000. Ibu Carmi Karawang 1 juta. Bapak Wahid Muntilan 500.000. Hamba Allah Jogja 6.500.000. Hamba Allah Luwu Timur 250.000. Ibu-ibu Kedaung 3 100.000. Bapak Tarno Solo Baru 500.000. Hamba Allah Rimbo Ilir Bungo 1 juta. Dr. Khairul Hadi Bihati Solo 20 juta. Hamba Allah 1 juta. Hamba Allah Rejang Lebong 100.000. Hamba Allah Bagi 100.000. Ibu Nani Jogja 1.500.000. Ibu-ibu Tawang Sari 425.000. Hamba Allah Wonogiri 300.000. Ibu Basir Sragen 1 juta. Ibu Ranis Kebumen 150.000. Mbah Satinem Padas Ngawi 350.000. Hamba Allah 1 juta. Ibu-ibu Jebres 1 3 juta. Total infak untuk media dakwah kita, radio TV 42.986.000 rupiah. 42.986.000 rupiah. Insya Allah ini menjadi tabungan akhirat Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik semuanya. Dan mudah-mudahan kelak Allah izinkan panjenengan semua untuk memasuki surganya dari pintu-pintu sedekah. Sudah? Cukup. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam untuk keluarganya. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TV dimanapun Anda berada, demikian telah kita simak bersama pengajian pagi bersama pimpinan MTA Pusat Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah. Mudah-mudahan apa yang menjadi ilmunya di kesempatan siang hari ini dapat menambah hasanah iman kita dan keimanan kita kepada Allah SWT. Dan akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri, terima kasih bersamanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.